April 2025 menjadi pukulan berat bagi ribuan rakyat di wilayah Afrika, khususnya Sudan dan Nigeria. Dua platform penipuan investasi skema Ponzi dengan modus trading kripto, yakni PCX dan CBX, telah merampok mereka secara habis-habisan. Dalam ulasan sebelumnya tentang PCX, sudah dipaparkan bahwa, ketika PCX resmi runtuh dan menimbulkan kerugian bagi ribuan korbannya di berbagai penjuru dunia, khususnya Sudan dan Nigeria, para investornya disarankan untuk beralih ke platform bernama EXZZPTY Limited, sebuah perusahaan yang diklaim terdaftar di New South Wales, Australia. Tapi tidak demikian dengan Indonesia dan Malaysia, di mana skema penipuan ini masih aktif berjalan. Namun untuk menyembunyikan kebobrokan mereka, platform penipuan ini diganti menjadi DuEx dengan menggunakan profil perusahaan bernama Do Exchange Limited, sebuah perusahaan yang diklaim terdaftar di Kanada pada 5 Mei 2025. Namun setelah dicek situs resmi pemerintahan Kanada, tidak ditemukan informasi apapun tentang perusahaan ini. Untuk selengkapnya, silakan simak ulasan tersebut. Fokus ulasan kali ini adalah CBX yang juga telah resmi runtuh pada April kemarin. Dari berbagai sumber berita, CBX telah menjadi kasus penipuan investasi skema Ponzi terbesar, khususnya yang terjadi di Nigeria. Sebuah portal online CoinGeek.com mengulas bahwa, sebelum runtuh, CBX memiliki lebih dari 600.000 pengguna yang terutama berasal dari Nigeria. Tapi ada juga yang dari Kenya. Penipuan ini memikat investornya dengan janji keuntungan 100% dalam waktu 30 hari melalui perdagangan aset kripto dengan teknologi AI. Tidak tanggung-tanggung, kerugian para korbannya mencapai 800 juta US dollar. Disebutkan juga, menurut laporan dari media lokal di Nigeria, platform penipuan ini telah kembali aktif beroperasi, dan menjanjikan kepada para investornya untuk kembali bisa berdagang, merekrut investor baru, dan menarik keuntungan mereka. Namun CBX menolak klaim penipuan. Mereka mengatakan bahwa bot berteknologi AI mereka mengalami error yang menyebabkan kehilangan uang hingga 78 juta US dollar. Oleh karena itu, untuk akun lama yang mengalami kerugian dan tidak bisa melakukan penarikan, harus menunggu hasil investigasi selama 60 hari ke depan, dan harus membayar sebesar 100 dolar jika memiliki saldo kurang dari 1.000 dolar, dan sebesar 200 dolar untuk saldo lebih dari 1.000 dolar. Seperti penipuan investasi skema Ponzi lainnya, ini hanya merupakan modus untuk semakin mengeruk keuntungan dari para korbannya. Sementara sebuah situs online BainCrypto.com menulis bahwa, penyelidik independen bernama Spectre, menerbitkan laporan terperinci tentang X, yang mengungkap operasi CBX. Menurut Spectre, CBX menggunakan blockchain Tron untuk menyalurkan dana para korban melalui jaringan dompet, yang kemudian dikonversi menjadi USDT atau USDD, sebelum dipindahkan ke bursa utama seperti OKX, Bitget, dan HTX. Spectre telah melacak satu dompet yang menerima 3,2 juta US dollar. Sementara dompet lainnya berisi 1,9 juta US dollar. Dan sekitar 5,7 juta US dollar juga telah dilacak melalui berbagai bursa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, CBX tampaknya juga terkait dengan Huiwan.py, jaringan pencucian uang terbesar yang beroperasi Asia Tenggara. Dari hasil penelusuran, Huiwan.py merupakan sebuah bank yang berpusat di Kamboja yang menjadi bagian dari Huiwan Group, milik keluarga berkuasa di Kamboja. Akibat desakan internasional, izin operasi Huiwan.py telah dicabut pada 12 Maret 2025, karena diduga terlibat dalam kasus pencucian uang dari berbagai modus penipuan online, termasuk penipuan investasi trading kripto. Sudah begitu banyak ulasan baik dari media nasional maupun internasional tentang skandal Huiwan.py. Jadi silakan di-googling dan baca sendiri. Kembali lagi ke hasil penyelidikan Spectre tentang penipuan yang dilakukan oleh CBX. Menurutnya, selain persoalan kerugian finansial yang dialami para korban, yang menjadi kekhawatiran selanjutnya adalah data KYC para korban CBX yang mungkin telah bocor ke jaringan darknet, sehingga menambah masalah terkait keamanan informasi. Dan menurutnya, CBX juga mungkin terkait dengan platform penipuan lainnya, yaitu LWX. Dalam ulasan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa LWX juga merupakan bagian GS Investment Group yang didirikan oleh Anthony Smith, sama halnya dengan 68EA. Sementara CBX sendiri merupakan bagian dari Global Investment Group, sama halnya dengan PCX. Pada awal ulasan ini juga sudah dipaparkan bahwa, ketika PCX runtuh, para investornya disarankan untuk beralih ke platform bernama EXZZPTY Limited. Sementara untuk Indonesia, PCX telah berganti kulit menjadi DuEx. Dari sini bisa dilihat benang merahnya, bahwa kemungkinan besar, CBX, PCX, DuEx, LWX, 68EA, GS Investment Group, Global Investment Group, dan EXZZ, merupakan jaringan penipuan yang sama yang berpusat di Kamboja. Jika benar dugaan ini, maka ini merupakan jaringan penipuan investasi trading kripto terbesar yang pernah ada.
karena beroperasi dengan banyak platform sekaligus, dan beroperasi di seluruh penjuru dunia, dengan jumlah korban yang diperkirakan mencapai jutaan orang. Namun, tentu ini bukan kapasitas dan kewenangan saya membuktikannya. Semoga saja, seluruh otoritas yang berwenang segera menyadarinya. Dari hasil penelusuran, situs web CBX yang masih aktif adalah cbx.cx. Sekarang perhatikan dan bandingkan dengan situs web 2x, LWX, dan 68EA, sangat mirip. Dari informasi yang tersedia di situs cbx.cx, platform ini beroperasi dengan menggunakan legalitas perusahaan bernama Crypto Bridge Exchange yang terdaftar di Denver, Colorado. Berikut adalah ringkasan informasinya di situs coloradosos.gov. Dari informasinya, perusahaan ini didirikan pada 9 September 2023. Itu artinya perusahaan ini sudah berusia hampir 2 tahun. Maka seharusnya, sudah ada laporan kegiatan usaha di halaman sejarah pengarsipan dan dokumen. Namun setelah dicek, tidak ada update terkait laporan kegiatan usahanya. Dokumen yang tersedia hanyalah dokumen pendirian dan dokumen perubahan informasi agen pendaftarnya. Bisa dipastikan, ini hanyalah perusahaan fiktif yang sengaja didaftarkan untuk melakukan penipuan. Legalitas tersebut hanyalah modus untuk meyakinkan para korbannya, agar percaya bahwa investasi ini aman karena terdaftar di sebuah pemerintahan. Kini platform ini telah masuk ke Indonesia dan mengincar rakyat Indonesia sebagai korbannya. Namun, nama yang digunakan bukan lagi CBX, melainkan Citadel, dengan alamat situs o33o.com. Perhatikan skema investasinya, sangat mirip dengan skema keuntungan investasi yang ditawarkan oleh 68EA dan LWX yang merupakan bagian dari GS Investment Group yang didirikan oleh Anthony Smith. Dari mana sumber dugaan bahwa Citadel merupakan transformasi dari CBX? Perhatikan narasi pengenalan platform yang digunakan dua platform ini, sangat mirip. Selain itu, perhatikan halaman Facebook bernama Legit Updates. Halaman ini sangat aktif memposting kegiatan investasi dari Citadel. Sebelumnya, halaman ini juga memposting tentang investasi CBX. Dilihat dari informasinya, halaman ini berlokasi di Nigeria, negara di mana CBX paling banyak memakan korban. Lalu pada bagian transparansi halamannya, bisa diketahui jika halaman ini dibuat pada 12 November 2024 dengan nama CBX/ST Investment Page. Barulah pada 18 April 2025, setelah CBX runtuh, nama halaman ini menjadi Legit Updates. Pada situs web o33o.com, tidak terdapat informasi tentang perusahaan yang digunakan oleh platform ini. Namun berdasarkan beberapa postingan di halaman Facebook Legit Updates, nama perusahaan ini adalah Citadel LLC, sebuah perusahaan yang diklaim berasal dari Kanada. Namun setelah dicek di situs web canada.ca, tidak ada perusahaan bernama Citadel LLC yang terdaftar. Modus ini sama dengan yang dilakukan oleh PCX yang namanya diganti menjadi 2X dengan nama perusahaan 2Exchange yang diklaim terdaftar di Kanada. Satu lagi kesamaan modus yang mengindikasikan kesamaan pelaku atau jaringan. Selain beberapa nama platform yang sudah disebutkan sebelumnya, platform lainnya yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan yang sama adalah TXX atau TX Exchange, dengan alamat situs txx.fan. Perhatikan tampilannya, sangat mirip dengan situs web 68EA dan situs web platform lainnya. Namun platform ini akan diulas secara detail dalam ulasan yang terpisah. Kini kasus CBX ini tengah dalam proses penyelidikan dari otoritas berwenang di Nigeria dengan melibatkan FBI, Interpol, dan beberapa otoritas berwenang internasional lainnya. Bahkan, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan yang merupakan otoritas berwenang di Nigeria, telah menetapkan daftar pencarian orang terhadap 8 orang yang terkait dengan kasus penipuan CBX. Lalu, apakah penyelidikan terhadap CBX ini akan menjadi benang merah dalam membongkar platform penipuan lainnya? Semoga saja otoritas yang berwenang segera bertindak sebelum semakin banyak korban yang berjatuhan. Sekian dulu ulasan kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan agar menjadi edukasi dan peringatan publik. Karena bisa saja, korban selanjutnya adalah orang-orang yang kita sayangi. Tetap teliti, perkuat diri dengan informasi dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Sampai jumpa.